Selamat malam. Malam ini kita akan membahas salah satu mekanisme terpenting dalam sistem demokrasi, yaitu pemakzulan. Istilah ini mungkin sering kita dengar, namun tidak semua orang memahami makna dan proses di baliknya. Pemakzulan atau impeachment adalah mekanisme penting dalam demokrasi untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin tertinggi negara. Proses ini menjadi salah satu pilar utama yang menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pemakzulan bukanlah vonis pidana yang memenjarakan seseorang, melainkan proses politik yang berlandaskan hukum. Tujuannya adalah untuk memberhentikan pejabat publik dari jabatannya jika mereka terbukti melanggar aturan yang sangat mendasar. Di Indonesia, hanya presiden dan wakil presiden yang bisa dimakzulkan. Proses ini diatur secara ketat oleh konstitusi, sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya karena perbedaan pendapat politik atau sentimen sesaat. Ada syarat-syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi, dan semua prosesnya diawasi oleh lembaga-lembaga negara. Pemakzulan adalah jalan terakhir, digunakan hanya ketika pemimpin negara melakukan pelanggaran hukum yang sangat serius, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi berat, atau pelanggaran konstitusi. Proses pemakzulan melibatkan berbagai lembaga tinggi negara, seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencerminkan prinsip checks and balances, di mana tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan mutlak. Tidak ada satupun individu, bahkan presiden sekalipun, yang berada di atas hukum. Semua pejabat harus tunduk pada aturan yang berlaku. Bayangkan Indonesia sebagai rumah tangga besar. Jika kepala keluarga melanggar kepercayaan dan tanggung jawabnya, maka anggota keluarga lain berhak meminta pertanggungjawaban demi kebaikan bersama. Proses pemakzulan harus dilakukan secara adil, transparan, dan mengikuti aturan main yang jelas. Setiap langkahnya harus bisa dipertanggungjawabkan di depan publik. Pemakzulan adalah pedang konstitusi, tajam, tegas, dan hanya digunakan dalam kondisi genting ketika tidak ada lagi jalan lain untuk menjaga integritas negara. Jabatan adalah amanah dari rakyat. Setiap pemimpin yang terpilih harus siap mempertanggungjawabkan tindakannya melalui koridor hukum dan etika. Dengan memahami proses pemakzulan, kita sebagai warga negara ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan sesuai relnya. Mekanisme pemakzulan bukanlah gagasan yang lahir dari Indonesia sendiri. Konsep ini merupakan hasil adopsi dari sistem negara lain yang lebih dulu menerapkannya. Salah satu negara yang menjadi rujukan utama adalah Amerika Serikat, di mana impeachment telah menjadi bagian penting dari sistem ketatanegaraan mereka sejak abad ke-18. Di Amerika Serikat, impeachment sepenuhnya merupakan proses politik yang berlangsung di parlemen. House of Representatives atau DPR-nya Amerika bertugas mendakwa presiden, sedangkan Senat bertindak sebagai pengadilan yang memutuskan nasib sang presiden. Untuk memberhentikan presiden, dibutuhkan persetujuan 2/3 anggota Senat. Proses ini berjalan tanpa campur tangan Mahkamah Agung, sehingga sepenuhnya berada di tangan para politisi. Sementara itu, Indonesia memilih sistem yang berbeda, yaitu sistem hibrida. Proses pemakzulan dimulai di DPR, mirip dengan Amerika, namun tidak berhenti di sana. Setelah DPR mengusulkan pemakzulan, Mahkamah Konstitusi harus menguji secara hukum apakah tuduhan tersebut benar-benar terbukti. Baru setelah itu, MPR yang memutuskan apakah presiden harus diberhentikan. Keterlibatan MK sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemakzulan tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik semata, tetapi juga diuji secara objektif dan adil. Dengan demikian, sistem ini memberikan jaminan objektivitas dan kepastian hukum, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan bukti yang kuat. Di Amerika Serikat, proses impeachment seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan partai, sehingga hasil akhirnya bisa sangat bergantung pada kekuatan mayoritas di parlemen. Sedangkan di Indonesia, prosesnya merupakan perpaduan antara pertimbangan politik dan penilaian hukum, sehingga lebih seimbang dan terkontrol. Sistem ini dirancang untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah terjadinya krisis politik yang berkepanjangan akibat pemakzulan yang tidak berdasar. Pemakzulan di Indonesia hanya bisa terjadi jika ada pelanggaran hukum yang nyata, serius, dan terbukti secara sah di hadapan Mahkamah Konstitusi. Proses ini menegaskan bahwa kekuasaan presiden tidak absolut, dan setiap tindakan presiden tetap berada di bawah pengawasan lembaga-lembaga negara.
Setiap langkah dalam proses pemakzulan diawasi dan difilter oleh lembaga yang berbeda, mulai dari DPR, MK, hingga MPR. Tujuannya jelas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga demokrasi tetap berjalan sehat. Inilah perbedaan mendasar antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam mekanisme pemakzulan, yang mencerminkan karakter dan kebutuhan masing-masing negara. Mari kita bedah arti pemakzulan. Menurut KBBI, pemakzulan berarti memberhentikan seseorang dari jabatan secara formal. Ini bukan sekadar meminta mundur, tapi mekanisme hukum tata negara dengan konsekuensi besar. Pemakzulan adalah instrumen pengawasan konstitusional, bagian dari checks and balances. Dalam sistem presidensial, presiden tidak bisa diberhentikan hanya karena kebijakan tidak populer. Harus ada alasan hukum yang berat, diatur jelas dalam konstitusi. Pemakzulan menegakkan supremasi konstitusi, bukan sekadar mengganti pemimpin. Ia adalah katup pengaman agar negara tetap berjalan di atas rel hukum. Tuduhan pemakzulan harus berdasar, bukan karena kebijakan tidak disukai. UUD 1945 Pasal 7A membatasi alasan pemakzulan secara ketat. Presiden Wakil Presiden hanya bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. Satu lagi, jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Wakil Presiden. Pengkhianatan negara adalah tuduhan paling serius. Korupsi dan penyuapan jelas merugikan negara. Tindak pidana berat dan perbuatan tercela mencakup pelanggaran hukum dan moral serius. Semua tuduhan harus dibuktikan dan masuk kategori pelanggaran berat. Proses pemakzulan di Indonesia dimulai di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang berperan sebagai pintu gerbang pertama dalam mekanisme konstitusional ini. DPR menjadi lembaga yang menampung dan menyeleksi setiap usulan pemakzulan yang masuk, memastikan bahwa proses berjalan sesuai aturan dan tidak sembarangan. Usulan pemakzulan harus diajukan secara resmi oleh minimal 25 anggota DPR, dan tidak cukup hanya satu kelompok, melainkan harus didukung oleh lebih dari satu fraksi. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini membutuhkan konsensus dan dukungan lintas partai, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. Setelah usulan diajukan, DPR tidak langsung membahasnya. Usulan tersebut harus melewati sidang paripurna, di mana kehadiran 2/3 anggota DPR menjadi syarat mutlak agar sidang bisa berlangsung. Ini adalah bentuk pengamanan agar keputusan penting tidak diambil secara terburu-buru. Dalam sidang paripurna, keputusan untuk melanjutkan proses pemakzulan hanya bisa diambil jika 2/3 dari anggota yang hadir menyatakan setuju. Proses voting ini menjadi momen krusial yang menentukan apakah usulan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ambang batas yang tinggi ini memang sengaja diterapkan untuk memastikan bahwa pemakzulan bukanlah proses yang mudah atau bisa dilakukan sembarangan. Hanya kasus yang benar-benar serius dan didukung mayoritas besar yang bisa lolos. Jika usulan berhasil melewati tahap ini, DPR kemudian mengajukan permohonan resmi ke Mahkamah Konstitusi, lengkap dengan bukti-bukti awal yang telah dikumpulkan selama proses di DPR. Dalam proses ini, DPR berperan sebagai inisiator dan penyelidik politik. Mereka mengumpulkan data, melakukan investigasi, dan menyusun argumentasi, namun bukan sebagai pihak yang memutuskan benar atau salah. Setelah itu, tugas untuk menguji kebenaran tuduhan dan memutuskan nasib pejabat yang diusulkan untuk dimakzulkan beralih ke Mahkamah Konstitusi, yang bertindak sebagai pengadil tertinggi dalam perkara ini. Seluruh proses ini menegaskan pentingnya dukungan politik yang luas dan keterlibatan banyak pihak agar keputusan yang diambil benar-benar mewakili suara rakyat dan bukan kepentingan segelintir orang. Dengan demikian, DPR hanya memulai proses pemakzulan, bukan mengakhirinya. Peran mereka sangat penting sebagai penjaga awal demokrasi, memastikan setiap langkah berjalan transparan dan akuntabel. Setelah lolos DPR, usulan pemakzulan diuji di Mahkamah Konstitusi. MK bertindak netral, memeriksa dan memutus apakah tuduhan DPR terbukti secara hukum. MK punya waktu 90 hari untuk menggelar persidangan terbuka. DPR harus menyajikan bukti sah, Presiden berhak membela diri. Proses mirip persidangan pembuktian, saksi, dan kesimpulan. Hakim MK menilai apakah tindakan Presiden memenuhi unsur pelanggaran berat. Putusan MK final dan mengikat. Jika tidak terbukti, proses berhenti, Presiden tetap menjabat. Jika terbukti, DPR membawa putusan ke MPR untuk keputusan akhir.
MK adalah filter hukum yang menentukan kelanjutan proses. Jika MK menyatakan presiden bersalah, bola kembali ke ranah politik. DPR mengusulkan pemberhentian ke MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR menggelar sidang istimewa maksimal 30 hari setelah menerima usulan. Presiden diberi kesempatan terakhir membela diri di hadapan MPR. Keputusan diambil dengan quorum dan suara mayoritas tinggi. Jika disetujui, presiden resmi diberhentikan. Jika tidak, presiden tetap menjabat. Putusan MPR adalah vonis politik final setelah vonis hukum dari MK. Angka-angka dalam proses pemakzulan adalah benteng konstitusional. Di DPR, usulan butuh minimal 25 anggota dan dukungan lebih dari satu fraksi. Sidang paripurna harus dihadiri 2/3 anggota, keputusan juga 2/3 suara. Di MPR, sidang harus dihadiri 3/4 anggota, keputusan 2/3 suara dari yang hadir. Dengan total 732 anggota MPR, minimal 5449 harus hadir, dan 366 setuju untuk memberhentikan presiden. Ambang batas tinggi ini mencegah pemakzulan sembarangan. Proses ini butuh dukungan politik lintas fraksi yang sangat solid. Desain konstitusional ini menjaga stabilitas dan mencegah penyalahgunaan. Pemakzulan di Indonesia bukan alat menjatuhkan pemerintahan sembarangan. Ia adalah mekanisme hukum yang menopang demokrasi dan menegakkan konstitusi. Proses melibatkan DPR, MK, dan MPR mencerminkan checks and balances. Keterlibatan MK menyaring tuduhan politik melalui hukum. Syarat quorum dan suara tinggi memastikan keputusan hanya diambil dalam kondisi luar biasa. Pemakzulan adalah katup pengaman konstitusional, bukan ancaman stabilitas. Ia menegaskan kedaulatan hukum dan rakyat, serta memastikan pemimpin tunduk pada aturan. Terima kasih.